Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang bersama-sama kita semua senantiasa mengharap maghfirah, rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin pada kesempatan ba'da zuhur siang hari ini untuk menyampaikan suatu kalimat yang disampaikan oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, "Fama yambaghi ayyu'lam." Sudah seharusnya dan sepantasnya setiap diri manusia itu mengetahui apa? Kata Ibnu Qayyim, "Annaz-zunuba wal ma'asiya tadurru." Hendaknya setiap manusia mengetahui bahwa segala bentuk perbuatan dosa serta maksiat-maksiat itu tadurru, dapat mendatangkan kemudaratan, dapat mendatangkan kerusakan, dapat mendatangkan kesulitan ataupun kesusahan. Wala budda anna dararaha fil qalbi, dan sesungguhnya dampak buruk ataupun dampak kerusakan daripada perbuatan dosa ataupun maksiat yang telah diperbuat oleh seorang manusia, dampaknya bagi hati kaddarori as-samum fil abdan. Dampak buruknya perbuatan dosa dan maksiat itu adalah seperti dampak buruk racun bagi badan atau tubuh manusia itu sendiri. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Adapun dampak daripada racun terhadap tubuh itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar, seberapa banyak racun yang ada di dalam tubuhnya. Demikian pula dampak buruk daripada suatu perbuatan dosa ataupun maksiat yang bisa mendatangkan keburukan pada kehidupan manusia bergantung kepada banyak atau sedikit, besar ataupun kecil perbuatan dosa atau maksiat yang telah diperbuat. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Adakah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, segala bentuk keburukan yang terjadi di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, penyebab utamanya tiada lain itu adalah perbuatan dosa ataupun maksiat. Faman ladzi akhraja al-abawain minal jannah. Tahukah kalian apa yang menjadi penyebab utama ibu bapak kalian dikeluarkan dari surganya Allah? Tahukah kalian, kata Ibnu Qayyim, apa yang menyebabkan kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa, keduanya dikeluarkan dari surga?
Padahal surga itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah darul ladzah wa darun na'im wa darul bahjah wa darus surur. Padahal kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah surga itu adalah negerinya kenikmatan, negeri yang penuh dengan kelezatan, negeri yang penuh dengan kebanggaan, negeri yang penuh dengan kesenangan. Namun kemudian ketika kedua orang tua Adam dan Hawa dikeluarkan daripada surga, diturunkan oleh Allah ke bumi. Bumi adalah tempat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, daril alam, tempat yang dipenuhi dengan luka dan nestapa, wal ahzan, tempat yang dipenuhi dengan kesedihan, wadarul masaib, dan tempat yang dipenuhi dengan musibah-musibah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa judul ceramah siang hari ini adalah bagaimana cara meraih maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Izin kami kutipkan sebuah ayat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Caranya cuma satu, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakulah serta akuilah bahwa diri ini telah berbuat dosa, diri ini telah melakukan perbuatan maksiat, disadari atau tanpa disadari. Setiap diri kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu adalah pendosa, dan setiap pendosa yang terbaik di antara mereka adalah yang mau taubat, mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Taubat itulah yang dapat menghadirkan maghfirah. Taubat itulah yang dapat menghadirkan rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian cara ataupun amalan yang bisa kita lakukan sebagai anak Adam agar menghadirkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala diberi pahala, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan di antaranya dengan menjalankan ibadah salat tarawih imanan wahtisaban, ia mengerjakannya penuh iman, penuh yakin dan penuh harap pahala, ghufirallahu ma taqaddama min zambih, maka dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa qiyam menghidupkan malam Ramadan, tepatnya malam mulia yaitu Lailatul Qadar, dengan penuh iman dan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, maka dosa-dosanya pun yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sulit untuk menyadari atau untuk menyadarkan diri agar mengakui dosa apa yang telah diperbuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta.
Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama seperti halnya tentang bagaimana cara kita meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yakni akui perbuatan dosa apa yang telah dilakukan, kemudian senantiasa dan selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibersamai disertai dengan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa orang tua kita Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Manusia, anak Adam perlu sejak dini menyadari perbuatan dosa ataupun maksiat apa yang telah diperbuatnya. Yang demikian itu manfaatnya adalah agar kelak di penghujung waktu ia tidak merugi atas perbuatan-perbuatan apa yang telah diperbuatnya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara berikutnya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, firman Allah, apabila dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an maka dengar dan simaklah. Yang demikian itu adalah agar kalian mendapatkan kasih sayang ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara ketiga yang bisa kita lakukan untuk mendapat ataupun meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian ataupun di antara kalian. Apabila kalian berkasih sayang di antara kalian, maka zat yang di langit sana, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mencurahkan rahmatnya atas kalian. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian-rangkaian ibadah kita, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, baik tarawih ataupun tahajud, sedekah kita, infak kita, serta zakat ataupun bentuk-bentuk kebaikan yang selama sepanjang bulan Ramadan ini telah kita lakukan, dapat menghadirkan maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.